الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بدع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Maka baguskanlah isi dada kita, jangan hanya membaguskan pakaian semata. Tidak lupa selain wasiat takwa, yang membuat kita bisa bertakwa adalah ajaran baginda Rasulullah SAW yang mulia. Maka mahar takwa ini kita bayarkan dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Fashhad ya Sayyidana ya Rasulullah bi annana nusallim wa nusalli alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah mengatakan, "Inna a'mala ummati uridat 'alayya." Sungguh amal-amal umatku telah ditampakkan kepadaku. Maka kita berkumpul di masjid yang megah ini, berkumpul dengan pakaian yang rapi, hati yang tulus, mengamalkan sunnah yang dulu beliau hidupkan di Madinah sana sampai di negeri Martapura. Betapa dahsyatnya kekuatan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah beliau kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dipandang beliau saat beliau masih hidup. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis yang kami bacakan pada muqaddimah tadi, innal iman bid'u wa sittuna syu'bah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iman itu banyak cabangnya. Ada dua versi riwayat. Pertama bid'u wa sittun, 60 lebih cabang. Bid'un ma baina thalas ila tis'ah, antara 3 sampai 9. Maka jika disebut 6 bid'u wa sittun, berarti bisa jadi 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat kedua bid'u wa sab'un, 73 lebih cabang. Orang-orang Arab dahulu jika menyebutkan kata 70, 60 bukan berarti angka mati, bukan berarti angka pembatas. Laisa lil hasr bal lit takfir, menunjukkan makna banyak, bahwa iman itu cabangnya banyak. Jika disebut iman itu bercabang, maka Nabi SAW sedang mengkiaskan, mencontohkan bahwa iman itu mirip-mirip seperti pohon. A'laha qawlu la ilaha illallah, puncak yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Hadis ini mungkin bagi sebagian kita membingungkan. Bukankah la ilaha illallah itu adalah akar?
Akarnya bernama tasdik, percaya. Sedangkan yang paling puncak, paling tinggi dari dahan pohon-pohon tersebut, itulah qaul, perkataan kita mengatakan la ilaha illallah. Itulah sebabnya apabila seseorang sudah tasdik, sudah percaya kepada Allah, pasti dia akan mengumandangkan lafaz la ilaha illallah. Suatu kali sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mendengar ada seorang nabi muncul di Makkah. Sayyiduna Abu Dzar dari kampung Bani Ghifar, perjalanan antara Madinah dan Suriah. Bani Ghifar ini di masa Rasulullah, sebelum beliau diangkat jadi Rasul, ditugaskan berdakwah. Beliau dan orang-orang kaumnya tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mabuk-mabukan. Mereka hanif, menyembah Allah yang dulu diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Sayyidina Abu Dzar dan saudaranya, ibunya mendengar ada seorang nabi muncul di Makkah, maka ia bersegera berangkat ke kampung Makkah. Sampailah ia, ternyata dia tidak menemukan Nabi Muhammad di Ka'bah. Di Ka'bah masih banyak patung-patung, bahkan patung bentuk Yesus pun ada. Ada patung Lata, Uzza, semua patung mereka koleksi. Maka jangan heran kalau ada orang bilang, dulu di Ka'bah ada patung Yesus. Itu biasa, itu masa jahiliyah. Akhirnya Abu Dzar kehabisan makanan, dicari-cari, ditunggu-tunggu, sang Nabi tidak juga datang. Ternyata sang Nabi masih berdakwah secara sirri di rumah Arqam, Baitul Arqam, atau disebut juga Darul Arqam, rumahnya Arqam. Kapan mereka ngaji? Mereka ngaji ketika semua orang-orang kafir Quraisy sudah tidur, kira-kira jam 12 malam versi kita. Akhirnya sudah sampai 30 hari. Abu Dzar belum juga makan gandum, belum juga makan kurma. Ia, ibunya dan saudaranya hanya makan air Zam-Zam. Bukan hanya minum air Zam-Zam, tapi makan air Zam-Zam. Setelah 30 hari, tiba-tiba baginda Rasulullah SAW masuk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihat oleh Abu Bakar, ada 3 orang kok lemas di dalam Masjidil Haram. Abu Bakar tidak pernah tahan lihat orang susah, meskipun beda keyakinan. Itu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyapa, "Man anta?" Dia mengatakan, "Ana Abu Dzar, wa hadza akhi, wa hadza ummi, wa hadhihi ummi." Aku Abu Dzar, ini saudaraku, dan ini ibuku. Kami datang ke sini mencari Muhammad yang mengatakan dirinya Nabi. Nabi tersenyum. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengajak pulang. Mereka dijamulah makan, terharu bukan main. Nabi kemudian dan Abu Bakar bertanya, "Apa yang kalian makan selama 30 hari?" Mereka menjawab, "Ma'u Zam-Zam." Hanya air Zam-Zam, wahai Rasulullah. Disitulah keluar asbabul wurudnya Nabi mengatakan, "Ma'u Zam-Zam qutun." Air Zam-Zam itu juga sama seperti makanan, meskipun ia bentuknya cairan, tapi jika diminum bisa mengenyangkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengenalkan Rasulullah. Rasulullah pun mengajar Abu Bakar. Di saat itulah Abu Bakar, Abu Dzar dan semuanya mengulang syahadat mereka. Abu Dzar, saudaranya dan ibunya bersyahadat di hadapan Nabi dan para sahabat. Ketika Abu Dzar bersyahadat, qalbunya bergetar.
jiwanya berdebar, semangat mudanya muncul. Beliau kemudian berdiri dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau membiarkan orang menyembah berhala? Mari kita proklamasikan iman kita depan kafir Quraisy dan di depan semua berhala." Apa kata Abu Bakar? "Duduklah wahai Abu Dzar, tenanglah engkau, jangan lakukan, la taf'al, jangan lakukan itu." Tapi Abu Dzar jantungnya sudah bergetar, jiwanya sudah berdebar, maka dia langsung berdiri dan keluar dari rumah Abu Bakar. Pergilah ia ke Masjidil Haram yang saat itu masih dinodai oleh orang-orang musyrik. Beliau kemudian naik ke salah tempat yang tinggi. Dulu masih banyak batu-batuan yang tinggi di zaman itu. Apa kata beliau? "Ya ayyuha al-Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, asyhidu, saksikanlah bahwa aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Belum selesai Abu Dzar mengatakan Rasulullah, dia sudah digebukin oleh orang ramai. Pingsanlah Abu Dzar. Untung ada salah satu paman Rasulullah yang masih menyembunyikan imannya. Kata beliau, "Jangan pukul orang ini. Orang ini dari kaum Ghifar, tempat kita mau berdagang ke arah Suriah. Kalau kalian bunuh dia, kita diblokir oleh kaum Bani Ghifar." Maka selamatlah Abu Dzar, tapi ia sudah keburu pingsan. Dijemputlah oleh Abu Bakar. Ketika sampai di rumah beberapa jam, ia bangun. Abu Bakar menyapa, "Apa kataku wahai Abu Dzar?" Ternyata dulu Abu Bakar mengalami hal yang sama. Ketika kalimah itu bergetar dalam dirinya, dia juga memproklamirkan la ilaha illallah depan kafir Quraisy. Pingsan ketika awal bangun yang dibaca, "Aina Muhammad, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari perkuat kalimah ini. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Ahmad, hadis terakhir yang kita baca. Ketika Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah, segarkan, buat segar lagi iman kamu. Artinya iman itu bisa usang, iman itu bisa ternodai, karena tempat iman di kolbu. Kolbu akan ternodai karena dosa, karena syak, karena ragu, waham wasangka. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana thariqah, cara menyebut, cara menyegarkan iman kami? Nabi pun berpulang kembali kepada hadis yang pertama, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalimah tauhid la ilaha illallah dengan cara yang kita dapatkan dari guru-guru kita mulia. Bacalah itu, rasakan segarnya jiwa, segarnya iman. Tidak ada galau, mau COVID datang 1000 kali, kita tetap percaya kepada Allah. Kita tidak pernah ada khauf, tidak ada hazan, tidak ada takut yang berlebihan, tidak ada sedih yang juga berlebihan. Takut sebagai manusia biasa, bukan kekonyolan. Hati-hati dengan kalimah la ilaha illallah. Semoga kalimah ini menancap dalam diri, berbuah dalam akhlak, menjadi mahar bertemu Allah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.